Ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 18, saya suka kalimat ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham itu nggak bodoh, dia itu intelektual. Dia tahu jelas bahwa dia sudah lewat masa-masa subur. Apalagi Sarah yang sudah lama jauh melampaui menopausnya. Mereka berdua sudah nggak bisa punya anak. Tetapi sekalipun demikian dia percaya. Jadi iman itu nggak buta ya. Iman itu juga lihat keadaan, tapi dia nggak percaya pada keadaannya. Dia lebih mempercayai kemampuan Allah. Iman itu tidak buta sama sekali. Abraham sangat paham. Dia sangat mengerti situasi secara fisik yang ada, yang terjadi. Tidak mungkin dia bisa punya keturunan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kata tidak ada dasar di situ pasti sudah disurvei dulu. Pasti diriset. Dia pasti sudah melihat dari setiap angle, setiap sudut, setiap sisinya. Ini nggak mungkin, saudara, kira-kira begitu. Ini nggak mungkin, Hani atau Dear Sarah, dia bicara antara suami istri. Tapi dengan Allah tiada yang mustahil. Yang kedua, hidup dengan iman itu seringkali modelnya seperti apa? Iman yang seringkali melawan arus. Saya nggak ngerti ya. Tapi hidup saya itu kalau saya menoleh ke belakang, saya sendiri perhatikan, bagaimana cara Tuhan melatih saya. Itu saya itu dari waktu ke waktu disekolahkan sama Tuhan. Ternyata kita bisa wisuda S1, S2, S3 di dunia, lalu kelar, selesai dengan ijazah. Sama Tuhan nggak pernah kelar. Karena hidup dengan iman itu setiap kilometer kita akan diuji lagi. Karena iman kita terlalu berharga diuji sekali. Karena iman kita itu yang akan membawa kita ke sorga. Bukankah karena iman kepada Tuhan kita diselamatkan? Bukankah Injil katakan di Roma 1:16, Injil itu menuntun kita dari iman, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Pertama orang Yahudi yang sudah kenal Tuhan dulu, lalu orang Yunani atau ateis seperti kita semua zaman dahulu. Ya, tapi kalau saya perhatikan, saya kembali review, saya lihat lagi ke belakang, cara Tuhan latih saya itu selalu Tuhan izinkan saya. Makanya jangan ngomel kalau kita dimasukkan dalam sebuah keadaan yang tidak mengenakkan. Yang Tuhan cari dari kondisi seperti itu tuh bukan berkat atau apa. Bahkan berkat atau mujizat itu semuanya hanya bonus. Yang Tuhan cari adalah iman yang teruji, iman yang lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Jadi ternyata Tuhan mau percaya kita. Kalau saya lihat lagi, sekali lagi, semua kehidupan saya dari dulu, sejak saya kenal Tuhan apalagi, itu diisi dengan cerita. Dari waktu ke waktu saya diperhadapkan dengan situasi di mana iman saya harus melawan arus. Kalau seperti itu jangan menganggap dirimu malang. Anggaplah itu kesempatan dalam kesempitan agar Anda hidup dengan iman. Bagaimana kita bisa mengalami Yehovah Jireh kalau kita nggak kekurangan? Gimana kita bisa mengalami Allah yang menyediakan kalau kita tidak dipepet dengan kebutuhan? Gimana kita bisa paham Yehovah Rafa atau alami sendiri kalau kita nggak sakit dulu? Bukan berarti Tuhan memberi penyakit ya. Semua yang baik sempurna datang dari Bapa. Jangan berkata dengan lancang, Tuhan mencobai saya. Karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa. Dan Tuhan juga tidak bisa dicobai oleh siapa-siapa. Tapi anggaplah situasi tersebut kebetulan terjadi atas Anda. Pakailah itu bukan sebagai sesuatu yang kebetulan, tapi sengajalah untuk beriman. Bagaimana saya bisa mengalami kuasa Allah kalau saya nggak lemah? Justru dalam kelemahanku lah kekuatannya sempurna bekerja. Jadi jangan ngomel kalau kita masuk dalam situasi di mana kita dihimpit kiri kanan, kita dalam tekanan. Itulah kesempatan emas agar iman kita melawan arus. Saya ingin jadi saksi Kristus. Lalu kita ditaruh di keluarga di mana kita satu-satunya orang percaya, yang lainnya mencemoohkan. Waduh, kita lihat ulahnya aja, kita sedih sekali. Sampai hilang iman rasanya. Kapan keluargaku yang kucintai ini akan bertobat? Atau lebih susahnya, kita dilarang untuk menyembah Tuhan. Seperti Firaun yang pegang erat-erat bangsa Israel, tidak boleh worship.
the living God. Tidak boleh menyembah Allah yang hidup. Wow, jangan marah. Gandeng Tuhan kok malah marahi Tuhan. Harus digandeng Tuhan. Tuhan, inilah waktunya aku jadi Gideon. Inilah waktunya Tuhan. Gimana orang bisa tahu Daud itu terbuat dari apa? Bahwa dia itu imannya baja. Kalau enggak dihadapkan dengan Goliat. Iman yang seringkali melawan arus. Orang seringkali berkata begini kan, kerap kali kita berkata hidup dengan iman, hidup dengan iman. Tapi kita nggak ngerti definisi iman itu apa. Ketika sungguh-sungguh kita disamber dengan yang namanya geledek kehidupan atau dengan halilintar masalah. Lalu tiba-tiba keplek gitu, imannya langsung jatuh ke tanah. Tak ada tulang, tak ada ototnya. Jangan. Hidup dengan iman itu baru kelihatan ketika dalam persoalan. Iman yang seringkali melawan arus, itu Tuhan senang. Bukan berarti orang yang suka menantang ya, cari masalah. Saya nggak bicara tentang iman yang nekat ya, itu menurut saya kurang bijaksana. Tapi kalau memang keadaannya sudah tiba, dan arus satu-satunya untuk bisa percaya pada Tuhan itu adalah melawannya. Ngikuti saja terbawa, Anda pasti akan hilang, dan lawanlah arus. Terima kasih Tuhan untuk problema yang kuhadapi. Menjadikan aku umat pilihan-Mu. Yang terakhir ayat 19. Dan imannya tidak menjadi lemah. Ini sudah kurun waktu. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Dia nggak bimbang karena lama menunggu. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bukan malah lemah, malah semakin kuat. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pernah nggak kita doa nggak dijawab-jawab? Menunggu kok nggak tiba-tiba? Menanti mujizat mana? Nah disinilah. Hidup dengan iman itu seringkali memasuki yang namanya kronos sebelum kairos. Memasuki waktu manusia dulu sebelum memasuki waktu ilahi menerima janji. Abraham 25 tahun. Iman yang seperti apa sih hidup dengan iman? Melalui ujian waktu kok belum juga digenapi? Iman kita harus seperti apa kalau kita mengaku kita hidup dengan iman? Yang ketiga, iman yang bertambah besar dan semakin kuat. Ya, kalau ada faktor waktu di dalam menunggu, then jadilah kuat. Tambah kuat, semakin besar imannya, bukan melemah. Seperti Abraham, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, ia tidak menjadi lemah. Usianya sudah kira-kira 100 tahun, Sarah rahimnya sudah tutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, hanya karena menunggu atau menantikan lama sekali. Malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah. Jangan imannya lemah. Banyak orang itu kuat imannya itu sprint, hanya 100 meter lari. Tapi nggak bisa maraton dengan Tuhan. Abraham punya iman itu, jangan dikira instan. Ada hal yang instan. Apalagi waktu Tuhan genapi janji itu instantly. Tuhan datang saat itu dalam wujud manusia dengan berapa malaikatnya bicara sama Abraham di pintu kemah. Sarah mendengar dan tertawa. Makanya dapat nama Ishak dari situ. Tuhan berkata, persis tahun ini, persis tahun depan waktu ini, kau akan menggendong bayi. Imannya itu ketika terjadi instantly. Tapi waktu dia menunggu cukup lama. Kalau Anda masuk dalam kurun waktu untuk menanti janji, miliki iman yang bertambah kuat. Itu disebut dengan hidup oleh iman. Dan imanmu harus semakin besar, bukan semakin kecil. Ya, jangan sampai lemah dalam menanti. Karena itu hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Jadi cerita ini untuk kita sebenarnya. Pada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Sudah ada kasus sebelumnya yang kita lihat dan percayai. Kalau Abraham belum ada kasus kebangkitan, di belakang kita 2000 tahun lalu sudah ada kebangkitan yang mutlak. Kebangkitan Yesus Kristus. Imanmu tidak ompong, percayamu tidak hampa. Percayalah iman kita berdasarkan kebangkitan Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dialah ya dan amin bagi setiap janji Allah dalam kehidupan kita. Hidup dengan iman ya.
Iman seperti apa? Kita harus hidup oleh iman seperti itu. 1, iman pada kemampuan Allah, bukan manusia. 2, iman yang seringkali melawan arus. 3, iman yang bertambah besar dan semakin kuat. Makin lama, makin menjadi-jadi imannya. Jadi jangan kendor. Nunggu 3 tahun aja udah mundur dari Tuhan. Nunggu 3 bulan aja, nunggu 2 bulan aja udah kecewa. Saya tidak tahu seberapa lama kita menunggu, yang pasti satu. Kalau Tuhan berkata, itu pasti terjadi.